Baik, maka di bulan ini kita banyak keistimewaan atau ibadah yang khas yang bisa kita lakukan. Yang pertama haji tentunya ya. Tentu kita doakan orang-orang yang berhaji ini dapat melaksanakan manasik dengan baik dan memperoleh haji mabrur. Anda nitip doa nggak tuh buat orang yang haji? Nitip foto gitu. Lalu buka. Ya mudah-mudahan bisa pulang kembali dengan selamat dan bahagia gitu. Kita doakan seperti itu. Nah di sini bagi yang tidak berhaji kita juga punya ibadah yang khas, yaitu ibadah kurban yang akan kita diskusikan. Nah menariknya teman-teman, keberagaman kita itu sangat tinggi. Indonesia itu keberagamannya menurut saya sangat tinggi, sehingga istilah-istilah agama itu diketahui oleh orang secara umum. Kita punya sholat, bukan cuma orang Islam Indonesia yang tahu, orang Kristen, orang Buddha pun tahu sholat gitu ya. Karena memang nggak tahu gimana syiar agama dan aktivitas keagamaan kita sangat tinggi, dan artinya bahwa ketika kita mendiskusikan satu tema ini orang udah pada tahu gitu kira-kira. Tentang kurban udah tahu tiap tahun. Puasa Ramadan apalagi, tiap kali ada iklan Marjan pasti Ramadan. Atau iklan apa tuh, obat mah. Ramadan adalah bulan dimana orang sakit mah, jadi iklannya muncul. Sekarang udah gak ada yang sakit mah, alhamdulillah ya. Nanti bulan Sya'ban mulai sakit mah karena iklannya muncul. Baik, karena keberagaman kita itu sangat meriah, hal-hal yang terkait ajaran agama kita itu ya diketahui dengan baik. Dan saya tidak bisa membandingkan dengan luar negeri, tapi beberapa negara yang saya kunjungi ya nggak semeriah kita gitu. Nggak semeriah kita. Nanti ada orang yang masuk Islam, setelah itu udah selesai, dianggapnya Islam itu ya konversi agama satu ke agama yang lain, lupa bahwa ada tugas-tugas lain dan seterusnya. Ada sholatnya, ada puasanya. Malah mereka kadang-kadang Ramadan nggak tahu kalau Ramadan itu puasa. Kenapa? Karena aktivitas keagamaan dan syiar keagamaannya di kita sangat meriah. Bahkan konon katanya anak-anak kecil yang non muslim pun pada hafal adzan teman-teman ya. Pada hafal adzan dan tentu aja hafal lagu Jumbo ya. Ini Bibu nggak tahu Jumbo ya. Sedikit demi sedikit. Itu orang non muslim pada hafal adzan loh teman-teman. Pada hafal itu. Kalau janjian kapan? Insya Allah habis maghrib lah, tahu-tahuan maghrib nih orang ini. Pakai insya Allah lagi ya. Orang non muslim pakai insya Allah, pakai bismillah gitu. Baik. Karena itu nggak sulit untuk menjelaskan kurban untuk kita, untuk di kaum muslimin di Indonesia secara umum gampang. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa kita uraikan terkait kurban. Jadi ibadah itu selalu memenuhi 3 aspek teman-teman. Pertama aspek ritualnya. Ya kalau sholat takbiratul ihram, wudu itu aspek ritualnya. Lalu aspek esensialnya. Sholat tuh ngapain sih? Ya kalau sholat kita mengingat Tuhan, ya wa aqimis sholata lidzikri gitu ya. Aqimis sholata lidzikri. Kalau puasa, ya puasa itu bukan hanya menahan makan tapi menahan nafsu, amarah dan seterusnya. Lalu ada manfaatnya. Kalau manfaat sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu 3 aspek ini, ada ritualnya, ada esensialnya, lalu ada manfaatnya. Selalu memuat ini. Ibadah itu akan menyenangkan kalau memuat 3 hal ini. Nah kita akan membahas ibadah kurban. Nanti kita akan menjelaskan ke orang-orang kurban itu adalah definisinya ini, syaratnya ini, rukunnya ini, pelaksanaannya ya tanggal sekian. Itu nanti terkait aspek ritual. Tapi esensialnya apa? Esensialnya ya bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga ini gitu misalnya. Lalu manfaatnya apa? Ya manfaatnya Anda bisa nyate kira-kira gitu.
bikin sate, bikin sop, bikin gulai, sama bikin tongseng. Saya nggak tahu masak, tapi saya curiga sebenarnya tongseng itu sayur sop dikasih kecap kayaknya itu ya. Saya nggak tahu, mungkin ibu bisa ngajarin saya itu. Perasaan saya kok kayaknya isinya sama gitu, cuma hitam. Jadi ketika ngomong kurban tuh ada aspek ritual, ada aspek manfaat, aspek esensial dan aspek manfaat, lalu aspek senang-senangnya, yaitu tadi tongseng tadi itu ternyata ada 4 aspek bukan 3 ya.